Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi separating and retaining employees atau memisahkan dan mempertahankan karyawan. Dan berikut nama-nama anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Fitria Nuraini dengan ujung NPM 035, kemudian ada Jessica dengan ujung NPM 027, ketiga ada Firda Salma dengan ujung NPM 011, keempat ada Desi Saskiani dengan ujung NPM 025, dan terakhir ada M. Hafiz Arya Dwiki dengan ujung NPM 018. Pada slide ini, tujuan pembelajaran adalah agar mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis pemisahan serta cara mempertahankan karyawan. Jadi, tidak hanya tahu teorinya, tapi juga bisa menjelaskan dan menilai strategi yang tepat dalam mengelola karyawan di perusahaan. Di slide ini kita bahas tentang analisis pekerjaan. Singkatnya, ini adalah proses untuk memahami tugas, tanggung jawab, dan skill yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Detailnya ada dua, yaitu ada job description dan job specification. Job description itu berisi gambaran pekerjaan seperti tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Sedangkan job specification itu lebih ke syarat orangnya seperti pendidikan, skill, atau pengalaman yang dibutuhkan. Tujuannya untuk membantu rekrutmen, penilaian kinerja, penentuan gaji, sampai perencanaan SDM. Metodenya bisa lewat observasi, wawancara, kuesioner, dan kombinasi semuanya. Selanjutnya, desain pekerjaan adalah proses mengatur tugas, tanggung jawab, dan sistem kerja supaya efektif. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan memotivasi agar karyawan tidak bosan. Pendekatan dalam desain pekerjaan ada 4. Yang pertama, pendekatan mekanistik, berfokus pada efisiensi dan spesialisasi. Kedua, pendekatan motivasi berdasarkan teori karakteristik pekerjaan ada 5, yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan umpan balik. 3. Pendekatan biologis berfokus pada ergonomi dan kesehatan kerja. 4. Pendekatan persepsi motorik untuk mengurangi kesalahan dan beban mental. Teknik desain pekerjaan ada 4. Yang pertama, job revision, proses pemindahan seseorang dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Kedua, job enlargement, yaitu menambah tanggung jawab pekerja. Ketiga, job enrichment, yaitu metode motivasi karyawan dengan menambah tugas, tanggung jawab, dan otonomi yang lebih tinggi. Keempat, work team adalah sekelompok orang dengan keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki tujuan sama dan pendekatan yang sama. Selanjutnya yaitu pergantian sukarela dan tidak sukarela. Pergantian sukarela terjadi ketika karyawan memutuskan untuk keluar atas keinginan sendiri. Contohnya seperti resign atau pindah kerja ke tempat lain. Misal, ada seorang karyawan yang sudah bekerja selama 3 tahun dan dia merasa gajinya tidak meningkat dan peluang karirnya terbatas, sehingga memutuskan untuk pindah ke perusahaan lain. Nah, dari kasus ini dampaknya bagi perusahaan adalah kehilangan karyawan, berpengalaman, meningkatnya biaya rekrutmen, serta terganggunya operasional kerja. Sedangkan pergantian tidak sukarela terjadi ketika organisasi yang mengakhiri hubungan kerja, misalnya melalui PHK atau pemecatan. Misal, sebuah perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan harus melakukan PHK. Salah satu karyawan yang terkena PHK meskipun kinerjanya cukup baik, dampaknya bisa lebih kompleks, seperti munculnya resiko hukum, menurunnya moral karyawan, serta citra organisasi yang bisa menjadi buruk. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kedua jenis pergantian ini sama-sama memiliki dampak besar bagi organisasi. Selanjutnya yaitu keadilan dalam organisasi. Nah, karyawan menilai keadilan dalam organisasi melalui 3 aspek utama. Yang pertama adalah keadilan distributif, yaitu apakah hasil yang diterima sudah adil. Misalnya, ada 2 karyawan dengan beban kerja yang sama, namun hanya salah satu yang mendapatkan bonus lebih besar tanpa alasan yang jelas. Hal ini bisa menimbulkan rasa tidak puas dan menurunkan kinerja tim.
Yang kedua adalah keadilan prosedural, yaitu apakah proses pengambilan keputusan dilakukan secara adil dan transparan. Contohnya, dalam proses promosi jabatan, perusahaan tidak menjelaskan kriteria penilaiannya. Akibatnya, karyawan merasa proses tersebut tidak adil dan kepercayaan terhadap manajemen menurun. Nah, yang selanjutnya adalah keadilan interaksional, yaitu tentang bagaimana karyawan diperlakukan. Contohnya, ketika seorang atasan memberikan kritik dengan cara kasar di depan umum. Meskipun tujuannya baik, cara penyampaian yang salah membuat karyawan merasa tidak. Di bagian ini, saya akan membahas tentang persyaratan hukum dalam disiplin karyawan. Dalam suatu organisasi, penerapan disiplin kerja tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Perusahaan harus memperhatikan beberapa hal penting, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian Perjanjian Kerja, serta peraturan perusahaan yang berlaku. Selain itu, organisasi juga harus menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi, yang artinya semua karyawan diperlakukan secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang. Setiap pelanggaran juga perlu didukung dengan dokumentasi yang jelas agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Tujuan utama dari semua ini adalah untuk menghindari tuntutan hukum, sehingga perusahaan tetap aman secara hukum dan tidak merugikan pihak manapun. Selanjutnya, kita masuk ke cara mendisiplinkan karyawan secara adil. Biasanya, perusahaan menerapkan yang disebut progressive discipline, yaitu pemberian sanksi secara bertahap, dimulai dari teguran lisan, lalu teguran tertulis, kemudian bisa berlanjut ke skorsing, hingga yang paling akhir adalah pemutusan hubungan kerja apabila pelanggaran terus terjadi. Dalam penerapannya, ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, konsisten, yang artinya aturan berlaku sama untuk semua karyawan. Yang kedua, transparan, jadi prosesnya terbuka dan jelas. Yang ketiga, berdasarkan bukti, bukan asumsi. Dan yang terakhir adalah tidak diskriminatif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan proses pendisiplinan bisa berjalan dengan adil, profesional, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya ada dampak ketidakpuasan kerja. Kalau karyawan merasa tidak nyaman atau tidak puas, dampaknya akan besar sekali. Contoh, ketika karyawan merasa gajinya kecil, ia akan malas kerja, lalu jadi sering izin hingga akhirnya kinerjanya turun. Bahkan bisa muncul konflik antar karyawan atau dengan atasan. Makanya kepuasan kerja itu penting banget untuk dijaga. Nah, supaya karyawan nggak gampang keluar, perusahaan harus membuat mereka betah. Contohnya, dengan memberi gaji yang sesuai, memberi kesempatan naik jabatan, memberikan lingkungan kerja yang nyaman, adanya penghargaan atau reward, serta work-life balance. Misal perusahaan kasih jam kerja fleksibel, maka karyawan akan jadi lebih nyaman hingga akhirnya mereka lebih loyal. Kesimpulan dari materi kami, jadi intinya perusahaan itu nggak cuma fokus cari karyawan, tapi juga harus bisa mengelola mereka dengan baik. Kalau karyawan sering keluar, berarti ada masalah. Tapi kalau karyawannya betah, itu tandanya perusahaan berhasil mengelola SDM dengan baik. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kelebihan dari penjelasan materi tersebut, kami terbuka untuk saran dan kritik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.